Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Hari ini kita senang banget nih bisa ketemu lagi, ada Mei, ada Niken, mau ngobrol-ngobrol soal yang pastinya masalah keuangan nih. Tapi kayaknya kalau kemarin-kemarin tuh kita udah cukup berat ya. Aduh berat banget. Udah jangan dulu deh, kayak mengistirahatkan otak dulu deh. Lo udah ngebul banget nih. Iya, bahas Arko, TGRU ya kan kemarin. Udah bahas market crash segala macam, Iya. udah pusing banget nih Niken. Nah sekarang kita nih mau lebih apa ya, ngobrolin soal kegalauan kali ya. Sedih dong. Sedih ya? Jangan kali ya? Terus mau ngapain dong? Jangan. Kita gibah aja lah. Gibah? Gibah mah saya suka sekali. Ayo kita gibah. Tapi gibahnya soal keuangan ya. Gibahnya soal keuangan. Kita mau ajak undang nih satu narsum dia mau ikutan gibah sama kita yang ceritanya itu udah melalang buana lah kalau soal investasi. Ya? Okay. Kita undang yuk Yuda Keling selaku komika dan juga pelaku pasar. Permisi. Mas Yuda, apa kabar? Halo, Mas baik, Aluni. baik. Mei. Ini berarti gue dinilai nggak cukup kompeten ya Iya. ngomongin TGRU, agro. Kalau yang kayak Terima kasih loh. Terima kasih loh. Market crash gue nggak bisa ngejelasin itu ya, nggak bisa ya. window dressing Nggak gitu-gitu. Padahal gue bisa loh, gue cuma udah dibilang nggak bisa, ya udahlah gue Nggak. anggap aja nggak bisa Kita ya. nih investor terbesar di Indonesia. Enggak sih, nggak terbesar sih. Kalau Muji jangan segitunya sih. Yuda ini kan kalau misalnya lu searching aja nih di YouTube Yuda Keling Tes, yang keluar mah udah bukan materi stand up dia lagi soal investasi. Berubah haluan. Berubah haluan. Tapi pas gua klik kok kegagalan semua ya. Mana kesuksesannya? Nah itu pembeda gue sama pembicara-pembicara yang udah pernah Iya. diundang di sini. Yang Apa lain tuh? tuh ngasih tahu kesuksesan dia, kok gue ngasih tahu kegagalan gue. Biar penonton Kompas tuh kayak, oh dia yang kayak gini gagal, yaudah kita nggak usah ngikutin gitu. iya. Gue jadi contoh buruknya lah. Jadi kegagalan gue diambil hal baiknya. Itu dia. Nah, kita mau lihat nih intisari apa yang bisa kita dapat nih dari obrolan kali ini nih. Kayaknya nggak ada sih ya. Lo pada tadi ya sebelum syuting, duh lu kemarin narsum lu udah Om Ben, Michael Yo. Iya. Ding. Aduh turun lagi nih. Ilmu apa yang bisa kita dapat? Tapi ini kan kita mau ngomongin soal kegalauan masalah keuangan anak muda. Ini Oke. rata-rata masih pada muda lah ya. Walaupun Ya. ngaku-ngakunya, gue udah tua. Tapi kan lu pasti umur berapa lu? Gue 28. 23. Gue 17 ya, kalau kelihatan dari muka gue. Aduh. Makanya pakai gituan. Emang kayak gini. Nah kalau dari Niken sendiri ngerasa kegalauan apa sih yang lo rasain sebagai anak muda kalau soal keuangan? Banyak banget. Gue tuh ngerasa Lu galau. curhat aja nanti gue. Curhat tentang keuangan nanti gue kasih tahu perspektif gue nih. si paling investasi. Si paling investasi. Gue tuh suka galau kalau misalkan kan kemarin baru tanggal 25, sekarang tanggal 27. Duit gue udah habis lagi. Gajiannya. Iya, gajiannya tuh kayak cuma 2 hari terus udah hilang. Iya, gue lihat Itu kan. lebih ke bodoh ya. Maksudnya 2 hari langsung habis tuh gimana Lo tuh? lihat dong, dia habis potong rambut. Oh. Lari ke situ semua. Jadi maksudnya gajian baru masuk ke benar. rekening langsung habis. Tapi nggak ada, beli baju nggak bisa, beli sepatu nggak bisa, kayak habis aja gitu. Ya Tabungan nggak punya. No, itu gimana solusinya? Lu bisa transferin gue dulu nggak? Kalau saya pindah kerja yang gajinya lebih gede kayaknya ya. jadi maksud lo kok masa ngasih gaji Niken Kan gitu dia ya? bilang tuh 2 hari habis berarti Enggak, masih gaji gue nggak- sebenarnya Gede. harusnya cukup. Oh, buat harusnya sebulan. cukup, Cuman oke. gue karena boros kali ya, jadinya cuma 2 hari. Gua tuh gua boleh ngambil buku deh. Ambil. Boleh ambil tas gua gak, Mas? Tas cowok kue. Tas yang terlalu cowok ya, handphone pink, tas pink. Bener sih, cowok kue banget. Jadi gue tuh sering kali kalau kan gue beberapa kali bikin sekolah pasar modal. Lu? Iya. Sorry, maksudnya lu yang ngajarin atau lu yang membuat? Gue jadi pembicaranya. Oh ya baik, lanjut. Dan banyak yang daftar aneh juga ya. Ini tuh kayak orang buta nuntun orang buta sebenarnya. Gue nggak ngerti apa-apa tapi soal ngomong. Nggak, tapi tadi kan gue bilang waktu gue berinvestasi kan kayak yang dilihat di video juga banyak gagalnya. Cuma kenapa gue gagal berinvestasi tapi gue nggak berhenti gitu? Karena gue sebelum mulai berinvestasi ternyata gue punya satu kebiasaan tentang money management yang lumayan baik gitu.
Nah, yang itu yang menyelamatkan gue dari investasi-investasi gue yang gagal, tapi karena yang gue pakai bukan uang panas, emang bener uang sisa, jadi hal itu tuh walaupun sekarang turun ya gue nggak terlalu pusing, Itu kan, misal tadi permasalahannya abis uang diterima langsung habis, berarti kan cara spending money-nya yang kurang baik. Nah, gue tuh ini kayak jualan ya. Gue tuh punya beli buku. Nih kalau kalian mau beli buku ini, enggak. Jadi gue tuh dari dulu terbiasa mencatat semua pengeluaran yang gue lakuin di setiap harinya selama 1 bulan. Biar gue tahu berapa pengeluaran yang gue keluarin selama 1 bulan dengan gaya hidup yang gue punya sekarang. Kenapa itu penting? Karena biasanya kita tuh kenapa spending banyak karena kita nggak tahu berapa duit yang udah kita keluarin. Anggaplah kita punya satu ATM gaji. Kita jajanin 100.000. Kalau duit di ATM-nya ada 5 juta, itu tuh nggak berasa berkurang, kayak ya udah gesek aja terus. Cuma kalau kita catat, jadi kita ternyata kemarin udah jajan segini, kok hari ini jajannya segini lagi. Makanya kenapa bisa spending banyak dan tiba-tiba habis tuh gua rasa karena kita nggak sadar berapa uang yang udah kita keluarin. Nah, gue sebelum mulai berinvestasi tuh udah mulai sering banget nyatet nih. Kayak misal nih, pengeluaran gue tanggal 3 November 2011, itu gue tahu. Apa? Makan Javas manis 25.000, di Cafe Lois 71.000, makan ayam babe 48.000, bener tuh. Ayam babi. Ayam babe. Ayo, lu jangan mikir. Salah paham lu. Babe. Ya misalnya 8 November makan Gultix 13.000, ayam bakar 29.000. Nah, gue tuh nyatet semua. Jadi misalkan gue habis punya uang, setiap jajan keluar gue catet tuh, gue jadi bisa lebih mengkontrol. Yang jadi masalah ini kan tadi kan habis punya duit langsung jajan, ya karena dia nggak sadar berapa yang udah dia keluarin, makanya dia keluarin terus. Nah, dengan metode pencatatan ini, kalau gue tuh jadi gue lebih bisa, kemarin gue udah jajan banyak nih, hari ini kayaknya nggak usah dulu deh gitu. Ini yang lu catat itu hanya untuk pengeluaran jajan-jajan atau keperluan sehari-hari juga lu catat? Jadi gue itu dibedain 2. Pertama, pengeluaran yang rutin gue keluarin tiap bulan, kayak misal bayar wifi, bayar cicilan kendaraan, atau bayar kosan, kan itu setiap bulan kebutuhannya kan uang yang dikeluarin sama ya. Maksudnya kosan nggak mungkin tiba-tiba naik 3 kali lipat gitu. Ya itu yang itu di list dulu tuh apa aja pengeluaran rutin yang gue lakuin setiap bulan, misal ngasih orang tua, bayar wifi dan lain sebagainya. Yang ini tuh murni pengeluaran buat harian aja, pengeluaran duit jajan. Nah, ini gue catat waktu itu kalau nggak salah 3 bulan lebih gue ngelakuin itu. Pas udah lebih dari 3 bulan, gue udah tahu biaya rata-ratanya. Misal bulan pertama 2 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 2,5 juta. Nanti gue ambil rata-ratanya aja. Di bulan keempat gue nggak ngelakuin pencatatan lagi, tapi udah ya udah mau segimanapun uang yang keluar harus boleh cuma segini doang gitu. Teliti banget ya. Iya, jadi nggak cuma ngira-ngira, tapi murni beneran tahu yang dibutuhin emang segitu. Oh iya benar. Pas biar buka sadar ya, ternyata gue boros juga ya Iya, jajan nih. gini-gini ya. Iya, Nih, misal nih, gue tuh anaknya lumayan suka nyatet, jadi gue tuh nyatetnya bahkan gue warnain tuh. Misal warna ungu tuh biasanya buat makanan, bukan makan hidup, tapi makan yang kafe. Oh iya. Ternyata nih kalau ternyata banyak warna ungu, ternyata berarti bulan kedua gue harusnya jangan terlalu banyak makan di kafe, karena bulan lalu yang paling banyak tuh pengeluaran buat makan di kafe gitu. Keren. Tuh, kayak gini lumayan lah. Gitu. Kalau dari lu sendiri, menurut lu apa sih masalah keuangan yang suka lu galauin, atau menurut lu sering lihat di sosmed anak muda kok rata-rata galauinnya soal ini ya, kalau soal keuangan? Paling sering sih antara 2, financial freedom sama self-miskin-ration. Nah, gue rasa soal financial freedom ini tuh sesuatu yang digembar-gemborkan banget. Bikin semua orang kayak pengen buat mencapai ke arah sana. Yang bisa ke arah sana jadi financial freedom tuh baik gitu, tapi buat yang kita belum bisa tuh nggak masalah sama sekali, karena kalau lu mau ke titik sana itu tuh perjuangannya panjang banget. Nggak semua orang punya kapasitas yang cukup, atau nggak semua orang punya pemasukan yang cukup biar bisa dapat financial freedom. Dan itu tuh nggak apa-apa kan, cuma segelintir orang yang bisa ke arah sana gitu. Karena secara hitung-hitungan aja, kalau mau dihitung aja, kalau pengeluarannya sebulannya 5 juta, berarti lu harus kali 12, habis itu dikali 25.
Jadi lu bisa nggak kerja selama 25 tahun hitungannya. Oh, itu baru dikatakan seseorang financial freedom. Iya. Jadi misalkan itu misal sebulan 5 juta berarti kalau dikali 12 kali 25 itu kan totalnya 1 juta 1 miliar 500 juta. Berarti lu harus punya segitu dulu biar jadi financial freedom. Oh, susah Nah, ya. susah kan dan itu kenapa hitungannya gitu biar kalau kita tarik 4% dari 1,5 miliar kita dapat 60 juta kan berarti 4%-nya. Berarti kita nggak perlu kerja selama 1 tahun, kita bisa tetap dapat 60 juta gitu. Nah, buat ke arah titik sana kan jauh banget. Jadi karena itu selalu digembar-gemborkan, bikin banyak orang yang kalau dia nggak ada di titik sana tuh ngerasa kecil. Padahal Iya. yang bisa ke sana tuh emang yang Segelintir lah ya. segelintir banget, lebih banyak yang nggak bisa dan nggak apa-apa gitu. Bener-bener is okay kalau lu masih di usia kita gini kerja gitu loh Iya. ya. Benar-benar. Oke banget kalau misalnya emang kita nggak nyampe ke sana, pengen masih harus kerja di usia 35-40 ya nggak apa-apa. Cuma kalau emang ternyata bisa ke arah sana ya Syukur. alhamdulillah gitu. Ya. Cuma jangan jadi sedih kalau kita nggak bisa ke arah sana karena sebagian besar orang mungkin nggak bisa. Benar-benar. Sama satunya lagi apa tadi? Financial freedom sama Suza. Generasi sandwich. Oh, generasi sandwich. Sandwich generation. Sandwich generation. Ya. Oh no, ya. Kalau lu sendiri tahu gak sandwich generation itu apa? Tahu. Itu sandwich generation itu adalah satu rumah. Itu biasanya tinggal ibunya, anaknya, kakeknya, neneknya gitu kan. Istri orang nggak sih? Oh, enggak. Enggak sih kalau itu. Itu bermasalah juga ya keluarganya kalau tiba-tiba ada istri orang ya dalam satu rumah ya. Diperbolehkan aja. Tumpuk-tumpuk lah. Iya ya. Terus apa dong generasi sandwich itu? Apa deh, Meh? Pembicaranya siapa nih? Gua baru mau benerin mic. Lu nanya ke gua. Gua browsing dulu ya, apa ya? Biasanya dijelaskan adalah seseorang yang masih harus Membiayai. bertanggung jawab secara finansial ke orang tuanya, tapi juga punya tanggung jawab ke anak dan istrinya gitu. Jadi dianya ada di posisi tengah, ada di atas, ada di bawah. Oh. Nah cuma kalau gue tuh hitungannya bukan sandwich generation. Apa, burger? Gue Big Mac. Oh, Big Mac. Karena lapisannya banyak banget nih yang gue tanggung jawab nih. Tetangganya orang tua gue nih, kok ke gue semua. Jangan gitu dong, makin kedempet nih gue. Orang-orang mikirnya, ih udah mah masuk TV sekarang mah udah kaya ya. Tumpukannya makin banyak dong. Double Big Mac jadi. Orang mikirnya, ih udah mah kalau udah masuk TV kaya bisa bantu-bantu kita ya. Padahal mah Amin. Tapi Semoga bentar bisa, deh, semoga gue pengen bisa. nanya, kan itu kan harusnya bukan jadi masalah anak muda dong, karena kan itu lo bilang posisi dia ada di tengah, jadi rata-rata anak muda kan belum menikah. tapi malah banyak kan anak muda sekarang jadi generasi sandwich. Itu ya. kenapa tuh? Nah, mungkin emang dia belum menikah, tapi kan dia punya keuangan yang harusnya untuk diri dia sendiri, tapi dia tetap harus menanggung Atasnya ada bapak. Finansial untuk ayah dan ibunya gitu. adiknya juga. Adanya kayak, juga oh, gitu. iya, Jadi iya, kenapa di sandwich emang secara definisi bilangnya untuk yang udah menikah, tapi kalau dia belum menikah tapi udah membiayai adik dan itu kan tetap bisa jadi hitungan oke, gitu. oke. Jadi uangnya nggak cuma untuk diri dia sendiri tapi punya banyak tanggungannya gitu. Ngatur keuangan lu kan lu udah bilang lu generasi sandwich juga nih, salah satunya merasanya. Lu gimana cara ngatur keuangan lu, apalagi kan hitungannya kalau misalnya kerja lu kan bukan kayak kita yang setiap bulan pasti kerja dapat Oke. gaji gitu loh gitu. Iya itu. Ini cara ngaturnya, ini yang salah satu yang gue pelajarin semenjak akhirnya gue mulai ngontenin tentang investasi, ngomongin soal keuangan. Ternyata kalau freelancer kayak gue, mungkin kalau teman-teman kan dapat berapa gajinya, berarti tinggal bisa ngeset. Misal gaji gue segini, gue cuma boleh keluar 25% dari gaji, sisanya gue tabung. Nah, gue kan 25%-nya nggak pasti. Jadi yang gue bikin pasti tuh pengeluarannya gitu, pemasukannya bisa naik turun, tapi pengeluarannya Udah harus pasti segitu-segitu aja. Dan cara ngaturnya gimana? Ya udah, misal kebutuhan buat adik gue tuh, misal per semester berapa ya, gue cicil setiap bulan biar misalkan nanti butuh uangnya, gue udah ada. nyiapin gitu, nggak tiba-tiba. Iya benar. Jadi semuanya terencana dengan baik. Misalkan lu ada di posisi sandwich, emang pasti berat gitu kan. Maksudnya emang lu punya kebutuhan pribadi, tapi lu harus menanggung Adik. adik dan orang tua, itu pasti berat gitu. Ya salah satunya bisa itu dilewati dengan lu punya pemasukan yang gede banget biar itu nggak terlalu berasa. Atau kalau emang pemasukannya masih belum bisa diperbesar, ya kita mengelolanya dengan baik gitu biar tetap enak kemana-mana gitu. Kalau kita udah tahu ada di posisi yang terjepit tapi ngeluarin uangnya sembarangan kan malah bikin terjepit lagi gitu. By the way, lu udah nikah belum?
Belum. Pas banget nih, gue suka lihat nih di media sosial, orang-orang tuh galau soal biaya pernikahan. Banyak yang, enggak usah orang-orang deh, teman-teman sekitar gue aja, itu tuh pusing sama biaya pernikahan, katanya resepsinya mahal lah, segala macam, gini semacam. Nah, lu kan belum nikah juga nih, tapi lu udah mulai mengatur belum nih biaya pernikahan? Ya belum tentunya. Ya gue juga banyak dapat cerita dari teman-teman yang belum nikah, katanya dari teman-teman gue yang udah mau nikah, emang masalah uang itu emang susah banget diomongin, maksudnya nggak ada angka pasti bolehnya berapa sih buat resepsi, ya itu kan kesadaran masing-masing aja. Cuma yang gue pastikan kalau nantinya gue menikah, gue nggak mau menikah dengan modal pinjaman, karena kan banyak tuh kasusnya. Gue demi resepsi gue minjem duit dulu deh, biar nanti kalau resepsi banyak orang yang ngasih duitnya bayar duit, pakai ngasih apa namanya, maksudnya Amplopan, bisa gue balikin ke utangan gue. Kalau yang ngasihnya banyak gitu. Kalau yang ngasihnya 10.000, 15.000, 2.500 gitu misalkan ya. Gue udah nantinya punya tanggung jawab ke istri, lu harus punya tanggung jawab juga bayar utang gitu. Pokoknya gue jangan sampai kalau nantinya nikah pakai uang utangan sih. Gue pengen nikah ya semampunya gue aja. Emang kalau ternyata mampunya nikah di GBK, ya gue di GBK sih. mewah tadi ya, di lebih ke Times Square, New mewah. York, gitu. Untuk biaya pernikahan lo ada tabungan nggak? Karena gue tahu mungkin ya, karena gue udah dari 10 tahun lalu mungkin udah mulai membantu keuangan ekonomi keluarga, membantu ekonomi keluarga. Jadi kayaknya mereka bakal jauh lebih mengerti deh kalau apa yang gue jelasin gitu. Mungkin buat teman-teman yang emang dipaksa sama orang tuanya itu ya gue nggak tahu kondisi keluarganya kayak gimana, ya moga-moga bisa diobrolin. Bener-bener. Tapi emang gue udah mulai nabung, jadi gue tuh selain ada uang untuk investasi, ada uang buat nabung hal-hal yang emang tujuannya udah jelas kapan gitu. Untuk masa depan lah ya. Iya, bahkan ya gue nih, gara-gara ini satu cerita yang sering gue ulang tapi gue seneng banget ceritanya. Jadi gue tuh sempet ada setahun lalu kayaknya, gue tuh pengen banget punya TV di kamar gue. TV dan soundbar. Nah setelah gue cari tahu tuh TV dan soundbar harganya 15 juta. Nah sebenarnya kalau gue mau bobok tabungan, bisa itu gue tuh bisa. Tapi gue nggak mau ngelakuin itu, karena kalau gue ngelakuin itu kayak kesannya gue kayak gue pengen apa langsung gue beli, gue pengen apa gue pengen langsung gue beli. Gue rasa di jangka panjang itu nggak baik buat gue, karena gue nggak bisa nahan kemauan gue. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue nyicil ke diri gue sendiri 2,5 juta selama 6 bulan. Jadi gue nunggu buat beli TV-nya selama 6 bulan gitu. Jadi gue menunda kesenangan gue buat dapet TV sampai 6 bulan gitu. Jadi karena ini nyambung juga soal nabung buat nikah ya, gue udah tahu mau nikahnya kapan ya. Gue cicil dari sekarang tabungannya gitu. Jadi nggak tiba-tiba nikahnya bulan depan tuh gue pasti nggak siap gitu, kayak siapa yang siap kayak gimana nih, duitnya belum ada nih, gue harus ngumpulin dulu gitu. Iya bener. Dan menunda kesenangan itu nggak bikin rasa senengnya hilang ternyata. Oh gitu ya? Ya gue kan pengen beli TV tuh misal anggaplah bulan apa waktu Januari itu? misalnya. Januari. Baru kebeli bulan Juni. Nah ternyata waktu bulan Juni gue dapetin itu, gue tetap seneng gitu. Mungkin makan belibet mungkin bahkan lebih gitu. Oh gitu ya, patut dicontoh sih. Soalnya biasanya gue kesenangan di awal dulu. Baru bayar ya. Ada bunga lagi. Iya. Nah itu, gue rasa itu tuh. Jangan nunjuk-nunjuk loh. Kita sering kali gitu membebani diri kita di masa yang akan datang. Misal kayak lu senang-senang di awal bulan, diri lu di akhir bulan, aduh lu nih gara-gara nikah di awal bulan kebanyakan jajan, gue yang di akhir bulan jadinya nahan-nahan buat jajan gitu. Padahal kalau dibuat rata misal ya udah semuanya kan nggak ada yang terbebani gitu. Benar. Lagian juga kalau lu nggak beli TV-nya di bulan Januari nggak mati juga lah ya. Iya gitu. Tetap gitu. Yang penting kan bukan buat makan yang harus dilakuin terus. Oke, langsung aja ke pertanyaan cerita netizen pertama, yaitu dari Virgi Haldiansyah. Nah, ekspektasi ortu ketinggian buat gua. Gua umur 27 tahun, nih udah dituntut nikah, punya rumah sendiri, punya mobil. Sedangkan gaji gua belum 2 digit dan masih bayarin adik sekolah. Gimana ceritanya bisa kesampaian sekarang itu tuntutan? Hade. Nah, gimana nih? Ganti orang tua aja lah.
Win solutionnya sangat Iya, win. orang tuanya gimana sih? Ah, ini gajinya belum 2 digit udah membiayai adik masih dituntut yang banyak-banyak gimana sih? Malu keles sama tetangga Iya. kali. No, anak bapak itu tuh udah beli mobil tuh. Ya berarti cari rumah yang tengah hutan ya, biar nggak punya tetangga ya, itu aja tuh. Itu saran gua, cari rumah tengah hutan biar nggak bisa dibandingin. Kalau dibandingkan sama Tarzan, Tarzan gini, Tarzan tapi kan nggak sekolah, dia cuma bisa gelantungin. Iya, Tarzan nggak punya mobil ya. Iya. Bener. Cerita netizen yang kedua namanya tuh Vanilas. Oke. Nah, ini menarik nih. Kayaknya masalah keuanganku di gaji yang nggak seberapa buat kerjaannya, nggak main-main. Gimana? Kayaknya Ini masalah. second account lo bukan sih? Bukan second account lo. Bukan. Curiga nih, Curiga nih. Coba, fotonya apa fotonya? Oke. Padahal tangan. Oh, tangan. Kayaknya masalah keuanganku di gaji, kayaknya Pelan-pelan. Kayaknya masalah keuanganku adalah Sebenarnya nggak usah di ini, lu hafal kan ya? Kan lu yang ngetik kan? sebenarnya masalah keuanganku adalah Nah, nggak Jujur seberapa. aja. Gajiku gak seberapa katanya gitu. Oke. Nah terus tapi sulit dapat spotlight di kantor karena apa? Karena kalah cantik sama yang lain. Nah, yang cantik itu kerjaannya ringan. Kalau yang kayak aku kerjanya sambil lembur. Nah, udah gitu, aku tuh itu. Oke. Cocok. Udah mulai. Nah, udah gitu aku tuh generasi sandwich pula. Jadi mikir-mikir kalau mau resign. Sorry ya, pakai second account. kan bener second account. Pas banget. Vibes-nya kerasa ya. Vibes-nya bener. Masalahnya ada 3 katanya. Pertama, gajinya nggak seberapa. Tapi kerjanya gila-gilaan. Kedua, nggak punya spotlight karena Kalah cantik sama orang. Yang ketiga nih generasi sandwich. Nah, itu gimana tuh masalah gue? Maksudnya masalah Apa ya bener-bener gitu nih kayaknya. tahu nih gue kalau cantik. Gue ya, bisa mau relate soal nggak kalah cantik sih ya. Kalah cantik maksudnya. gimana tuh? Gimana apanya ya soal itu ya? Gimana apanya? Ya kalau Tanggapan lu. buat gua, kalau emang lu ada di posisi yang mengharuskan lu menanggung ekonomi keluarga, ya kalau mau resign lu harus persiapkan untuk itu dulu. Misal lu udah punya 3 bulan gaji dana darurat baru lu boleh resign gitu. Maksudnya jangan lu nggak punya tabungan atau nggak punya dana darurat terus lu resign, itu bakal yang nantinya menanggung itu nggak cuma lu, adik-adik lu sebagai yang tadi kan dia bilang membiayai adiknya ya. Itu akan menanggung dampak dari keputusan lu. Emang terkesan kayak kok gua harus mikirin orang lain, gua nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Ya yang nyatanya yang terjadi kan kayak gitu, nggak bisa kita seenaknya sendiri kalau kita punya tanggungan segitu besarnya ya. Ya moga-moga lu punya daya tahan yang cukup baik buat bisa menjalani ini dengan baik dan di endingnya ketemu jalur yang lebih baik gitu. Amin. Gue so bijak banget ya, so bijak banget. Kalau emang misal ternyata mau resign ya siapin dulu dana darurat seenggaknya tiga kali dari gaji atau 3 kali dari pengeluaran bulanan, biar nantinya misal ternyata dalam waktu 3 bulan belum dapat kerjaan baru tetap bisa membiayai adik dan keluarganya. Atau kan mulai dari sekarang apply kerja aja walaupun sambil kerja. Iya. Sama bos-bos di luar sana jangan lihat fisik dong ya. Iya, bener ya. Kasihan gue dengernya cuma karena Iya gak tuh cantik gitu. kan bener. Dan, kan ada cewek ya, kalau cantik Ada Skincare yang mahal gitu lagi ya. mahal say, salon mahal. Oke. Gitu sih. Kita mau lanjut lagi nih di part 2, kita masih ada tahu cerita-cerita netizen yang Oke, lain. iya, Cuma mau boleh. lanjut part 2, takutnya Terus kalau ya. part 1 kelamaan pada bosan ya. Ya. Ini ngomongin apa lagi kan? Nah, kita mau lanjut di part 2 nih, sahabatkompas.com. Terus saksikan generasi cuce. Gue mau ngomong generasi sandwich. Terus saksikan generasi cuan ya di video part 2 YouTube channel kompas.com.